Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segenap yang saya hormati, yang saya banggakan, yang hadir pada forum pada siang hari ini, Ketua FUID Forum Umat Islam Bersatu Habib Rizal, Habib Zainal, para habaib yang hadir pada siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang saya hormati, yang saya banggakan. Guru saya Yai Haji Nurul Mustari, saya hormati, saya hormati. Ada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan juga yang hadir, Mas Andre Wahyudi, Mas Ahmad Bangil, Pak Fatul, yang saya hormati semua, ibu yang hadir, adik-adik semua yang mensukseskan acara pada pagi hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Alhamdulillah, forum pada siang hari ini, mohon maaf saya datang terlambat karena ada dua kegiatan sebelum menghadiri acara FUID pada pagi setengah siang. Jadi tadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh Rizal, kita sudah mendengar yang disampaikan Habib Zainal. Bangil ini ibu kota Kabupaten Pasuruan yang sudah ditetapkan melalui Perpres dan ditandatangani oleh Presiden pada waktu itu bahwa Bangil ini adalah ibu kota Kabupaten Pasuruan. Sudah selayaknya Bangil ini menjadi pioner, menjadi contoh kemajuan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maka tugas kita sebagai khususnya warga Bangil untuk mensukseskan pembangunan ibu kota Kabupaten Pasuruan. Kalau untuk kota ekonomi, kota industri, kota pariwisata, ada beberapa kecamatan Pandaan yang ketika nanti kita poles sedikit, insya Allah akan bisa menyaingi Kota Batu dalam sektor pariwisata. Kita punya keunggulan yang tidak dimiliki Kota Batu, yaitu jarak tempuh. Sekarang orang mau ke Malang, ke Batu, kalau weekend itu macet. Macet itu suatu kesuksesan. Karena ketika kota itu macet, maka ekonomi bergerak. Jadi orang datang ke tempat wisata, orang datang ke tempat heritage, orang datang ke Malang, ke Batu untuk menikmati keindahan kota tersebut. Yang dimiliki Pandaan, jarak tempuhnya sangat dekat dari ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Dengan kota penyangga yang ekonominya sudah menengah ke atas, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan lain sebagainya. Dan sektor pariwisata menjadikan Pandaan menjadi leading sektor pariwisata. Termasuk Bangil. Bangil macetnya bukan macet pariwisata, macet tergede, mlebu kota. Mau dibangun Bang Kodir seperti apapun nggak akan ramai. Karena apa? Karena tumpang tindih. Mana ada jalan pusat ibu kota rusak, ini kan di Bangil dong. Loh, gitu.
Tadi disampaikan oleh beliau Zainal Pekalongan itu, ketika ada exit tol bisa menarik orang yang dari timur mau ke Jakarta beli batik di Pekalongan. Termasuk yang fenomenal yang saya manglingi, kata orang Jawa, itu Madiun. Madiun, dulu saya sama Pak Andre kunjungan ke sana, belum ada tol. Lewat bawah, lewat Jombang, lewat Caruban, nyampe Madiun. Itu menes, Pak. Kotanya menes. Sekarang kita lihat Madiun, ono Kabai, ono patung Merlion Singapura, ada Liberty kan? Ada patung Liberty, dan nyaman, trotoarnya nyaman, masjidnya bagus, jalannya karena pusat kotanya tidak dilewati kendaraan besar, mulus. Nah, inilah tugas kita. Kemarin dalam kami slogan maju sejahtera berkeadilan ini ternyata diterima oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan pada kontestasi pilkada kemarin. Mohon maaf, saya sama Mas Andre kemarin partainya beda pilihan. Saya kopluk loro, Mas Andre kopluk ambil ujung. Inilah indahnya demokrasi, yang kalau sudah berkontestasi selesai. Saya sama beliau Zainal, pernah saya tidak sepaham masalah Taruna Madani. Beliau mendukung ada SMA Taruna Madani yang ada sisi pendidikan agama. Saya sebagai warga Bangil, ngewangi wong Bangil, karepe opo. Ternyata sekarang dengan perbedaan sudah ada solusi. SMA Bangil dikembalikan kuotanya seperti semula. SMA Taruna Madani bangun sendiri berdekatan dengan SMA Bangil. Selesai. Kita ternyata yang dipikirin beliau Habib Zainal jalan, yang menjadi kemauan warga Bangil jalan. Nah, apakah perbedaan itu membuat kita bertengkar? Ya enggak. Perbedaan ya cuma pada waktu itu, selesai. Termasuk nanti setelah pilkada ini, pilkada selesai. Enggak ada wis 01, 02 sudah selesai. Saya mohon doa restu, mohon dukungan, semoga Allah meridhoi pemerintahan saya dan Gus Sofi untuk bagaimana tagline yang sudah diterima Pasuruan Maju Sejahtera Berkeadilan ini bisa kita realisasikan bersama. Bangil ini banyak orang kaya, Pak. Bangil ini orangnya kaya. Pandaan orangnya kaya. Tapi kalau buang uang itu tidak dipanggil, tidak dipandangkan. Mau jalan-jalan ngadem nang mall, wong kita nggak punya mall. Datang ke Sidoarjo, datang ke Malang. Mau belanja tempat yang nyaman ke Sidoarjo, ke Malang, ke Surabaya, bahkan ke Mojokerto. Karena apa? Tidak ada tempat kita, fasum saja fasilitas umum kita yang nyaman. Kita lihat sekarang hari Minggu, hanya dengan lihat bagaimana ekonomi kerakyatan ini berputar. Tapi orang-orang terbatas yang datang. Karena apa? Karena tidak ada penarik di pusat kota kita. Saya itu dengan terpaksa menyampaikan, bukan menghina, tapi sebagai motivasi. Saya selalu kampanye, boleh ono alun-alun sing luwe elek ke alun-alun bangun tapi duit 500.000. Saya seperti itu. Bangkalan yang APBD-nya lebih kecil dari kita, itu alun-alunnya bagus. Sekarang
kota Probolinggo sudah lumayan bagus. Yang viral Jember sangat bagus. Kemudian sekarang Tuban bagus. Makanya salah satu program saya dan Sobi, ya salah satunya adalah penataan ibu kota Bangil. Yang paling kita mohon dukungan dan doa panjenengan adalah bagaimana terbesar tidak lewat kota. Kita ini tahun pertama pemerintahan 2025, kita FS dan DED, feasibility study dan DED, kelayakan apakah nanti kita ini bikin lingkar utara, apakah lingkar selatan. Yang jelas kendaraan tonase besar tidak boleh lewat ibu kota. Kemarin saya menghadap pimpinan di Jakarta, beliau minta DED-nya siap, FS-nya siap, pembebasan lahannya itu dari Kabupaten Pasuruan, nanti yang bangun dari pemerintah pusat. Dan itu nilainya bukan puluhan miliar, ratusan miliar. Ketika JL2 atau nanti JLS itu ada, maka akan ada pusat-pusat ekonomi baru di Kabupaten Pasuruan. Setelah itu baru kita bisa merasakan perubahan Bangil, khususnya dalam kota yang signifikan. Tahun ini insya Allah kita akan breakdown anggaran untuk kita revitalisasi alun-alun baru. Kita revitalisasi alun-alun baru. Kemarin ada yang WA saya, Pak, nanti program 100 hari pertama nanti untuk meresmikan pembangunan alun-alun Bangil yang sekarang ini, yang di pojok situ. Saya bilang, apa itu resmi kan tak bongkar mana? Saya sama Mas Andre menjadi anggota DPRD. Tanyakan beliau, kewenangan DPRD itu cuma hanya mungkin 1-2% dari kewenangan kepala daerah. Saya sampaikan, Pak, yang di ujung anggaran 800 juta, saya sampaikan kepada kepala dinas yang sekarang menjabat, Pak, ojo dibangun, Pak, gawin DED ambil FS, bangun alun-alun bangun itu kok digawe model opo. Mungkin itu anggarannya 300-400 juta, sisanya 500 masih bisa untuk perawatan taman-taman kita yang di tempat yang lain. Ngotot, Pak, dibangun, akhirnya jadi ya seperti itu hasilnya. Dilihat pun ya nggak nyaman. Nah, ini beberapa pasar Bangil. Saya pastikan akan kita revitalisasi, tempatnya ya di situ. Nanti kita tata yang orang itu nyaman untuk belanja ke situ. Kalau sudah nyaman pasti akan ramai. Bahkan orang Bangil ini sebenarnya gampang kok, Pak. Nggak terlalu mikir harga. Yang penting rono nyaman, iso ngajak keluarga untuk refreshing, untuk healing, nggak jauh-jauh. Dan nanti yang perempatan ini saya usulkan nanti dibuka. Jadi dari utara itu nggak perlu putar balik di Manado, langsung ke sana. Dan juga pelebaran jalan ke timur itu akan tahun ini kita usahakan sudah bisa dilaksanakan. Jadi kadang saya itu juga bingung di konsep yang dua, yang taman yang mau lanjut Mas Rizky.
Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi kita harus punya pusat-pusat ekonomi yang baru, khususnya di Kecamatan Banjar. Karena bagaimanapun kalau peredaran uang, para orang-orang Bangil yang punya uang itu tetap di Kabupaten Pasuruan, itu maka ekonomi kita akan lebih berputar. Jangan seperti sekarang, kita tahu karena memang kita tidak menyalahkan, karena memang keadaannya seperti ini. Nanti seandainya di Bangil akan dibangun mall, saya yang mohon dukungan dari UIN untuk kita sukseskan bersama. Karena bagaimanapun kita nggak bisa membendung kemajuan sama. Kalau kita tidak mengikuti, ya akhirnya seperti kota Bangil ini, kita akan jalan di tempat. Jangan kita mau bantu musola, masjid, mau hibah, kita harus punya uang pemerintah daerah. Salah satunya adalah bagaimana, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. KPK menyatakan di forum bahwa kebocoran pendapatan PAD kita ini hampir 50%. Ini yang menjadi tugas saya dan Bu Sofi untuk tahun-tahun awal ini, bagaimana pendapatan Kabupaten Pasuruan yang terbuang ataupun yang masih belum maksimal kita dapatkan, itu bisa kita tutup kebocoran anggaran tersebut. Ketika kita tutup 20% saja, kita sudah mendapatkan tambahan anggaran 200 miliar. 200 miliar kita mau bikin apa? Kita punya pekerjaan besar itu beberapa. Jalan berlubang, kemudian kelengkapan jalan, penerangan jalan, marka jalan, penunjuk jalan. Ada nggak satu aja marka jalan yang menunjuk arah ke pondok pesantren Dalwan? Tidak ada. Menunjuk ke pondok pesantren atau ke Kota Bangil, Masjid Agung Bangil, tidak ada. Marka jalan. Orang-orang Pak, banyak yang ke Bromo itu mau lewat Tosari, tapi kadang kebabas Nanggrati. Kebabas Nanggrati, akhirnya males balik, lewat masuk tol lagi, lewat Probolinggo. Nah ini beberapa. Kemudian fasilitas pendidikan kesehatan kita juga masih banyak perlu perbaikan, terutama pendidikan. Rusak berat yang tidak bisa dipakai, fasilitas kita, sekolah SD SMP kita itu kurang lebih 200 RKB, ruang kelas yang tidak bisa dipakai, rusak yang berat, belum yang sedang dan ringan. Nah ini akan menjadi perhatian kita. Untuk kegiatan keagamaan monggo kita support semua. Yang penting prinsip saya itu satu, tidak melanggar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau katanya Pak Andre, NKRI harga mati. Merdeka. Merdeka gede. Jadi yang penting itu pasti kita support. Kita tata alun-alun yang bisa connect dengan Masjid Agung Bangil. Seperti di Jember itu Pak sekarang, kalau adzan di Masjid Agung Jember itu videotron sama soundnya itu di alun-alun itu adzan semua. Jadi seperti itu. Wifi-nya putus langsung. Jadi fasilitas umumnya ada wifi gratis. Tapi ketika adzan putus sampai selesai sholat baru nyala lagi. Nah ini beberapa, saya tidak malu. Jadi kalau memang ada daerah yang lain kita tiru, bahkan kalau bisa kita harus lebih baik. Saya sampaikan ke kepala dinas, apa Soro untuk pendapatan, bagaimana menutup kebocoran anggaran pendapatan kita. Tiru Kota Malang, tiru Kota Surabaya. Saya ajukan langsung ke DPRD untuk perubahan
perda retribusi, pendapat pajak daerah. Jadi kita sekarang pajak daerah perdanya kita rubah, kita tiru daerah yang sudah mapan, yang sistemnya sudah bagus. Nah, ini beberapa yang akan kita lakukan. Bahkan kepala dinas ngomong, Pak, untuk program 100 hari ini Pak, terus gunanya apa? Biar Bapak nanti programnya cepat. Mari ngono, mari 100 hari dadi apa? Saya iso jawab, gak usah, gak ada satu jadi 5 tahun. Jadi ini saya sampaikan juga pada waktu kampanye. Saya sama Gus Sobi ini cuma 2 kepala. Kabupaten Pasuruan ini tidak bisa dipikir hanya 2 kepala. Butuh ide, masukan, gagasan dari semua stakeholder yang peduli sama Kabupaten Pasuruan. Sekarang rame duren mentah nang Kingbu. Saya sampaikan ke Pak Andre, wis gak kena diatur, ditutup Pak Andre. Timbang elek-elek Kingbu. Ternyata yang jualan durian mentah itu yang di luar Kingbu. Bahkan yang viral di TikTok sama Instagram itu belinya di mana, orangnya dihubungi nggak bisa. Memang niatnya downgrade. Mohon maaf, saya flu-nya belum selesai dari umroh. Biasanya lek mari umroh kan flu atau flu untung. Jadi itu beberapa kalau untuk revitalisasi Kota Bangil. Bahkan Bangil tahun depan nggak usah dapat adipura kalau sampahnya nggak bersih. Aku heran, kok iso adipura? Oh, sing bagian juri ini gak kongkon nang apa segok ngalor kongkon delok lah sampah tok nang. Tahun depan nggak usah dapat adipura. Kalau kita memang benar-benar tidak layak, sudah tidak layak. Gak usah penghargaan iki gak bisa dirasakan masyarakat itu percuma. Kita ini sekarang kerja. Saya sampaikan ke ASN, tidak usah tertekan di pemerintahan saya. Sudah kerja sesuai tupoksi saja. Yang penting dahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sudah itu saja. Semua saya pesen ke ASN. Jadi saya lebih hormat, saya lebih respect kepada aparatur sipil negara yang bisa mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kalau sekarang saya berani, kalau enggak ya dimutasi Pak. Lek biyen aku dadi dewan, gak wani ngomong koyo ngene. Karena dewan tidak punya kemenangan, musul notok nang bupati sing wingi siji karo sing katut. Nggih, kalau sekarang berani saya. Karena apa? Ayo bareng-bareng. Kalau ASN itu tidak punya rasa cinta kepada rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, sudah minggir dulu. Kalau kepingin kaya jadi pengusaha. Oh iya, saya sampaikan ke ASN, lek kepingin kaya gampang, jadi pengusaha, resign, tak tanda tangani sama jadi pengusaha. Itu sama itu sok kaya. ASN gak oleh, ya usah ngono iku bayarannya ASN. Oh iya, tapi kan punya kebanggaan. Oh sopo camate, Pak Fathur, alun-alunnya api. Bupati ini sopo, Rusdi.
Ojo lali situ deh. DPR siapa Pak Andri? Ya kan gitu. Mungkin. Sing dukung siapa Fuib? Bangun alun-alun di demo, gak nanti bangunan itu saya. Itu kan saya. Nah ini kita bersama-sama, nggak usah. Yang penting saya sampaikan seperti itu. Iya. Ono ASN kan enak, rabi loro. Lek kepengin rabi loro dadi kiai. Lek sik dorong rabi loro Gus. Dorong kiai. Goblok loro. Lek mungkin belajar nang Kiai Sobi. Jadi kita ini monggo, saya ini masih banyak. Saya ini tidak bisa berpikir sendiri, Sobi tidak bisa berpikir sendiri. Kita butuh bantuan. Kemarin ada investor datang, saya jamin mau bikin pabrik. Ada investor pariwisata di Pandaan datang ke kita, Pak, berapa targetnya sampean ngurus gini selesai? 6 bulan Pak. Saya jamin 4 bulan selesai. Saya gitu kan. Di sini sampean izin di sini 4 bulan saya jamin selesai. Nanti Desember tahun 2025 harus siap untuk mulai soft opening. Saya gitu kan. Saya tantang. Di daerah Kediri aja izin PBG 10 hari selesai. Di sini masih ruwetnya sak dunia akhirat. Karena apa? Kita nggak ngurus itu. Ketika itu ada wahana baru, berapa orang kita yang bisa bekerja? Berapa masyarakat kita yang bisa bekerja? Berapa multiplier efek yang didapatkan oleh warga sekitar? Ada yang parkir, ada yang jualan, ada yang macam-macam. Nah inilah, ayo kula, saya dan Gus Sobi nyuwun. Yang pertama doa sanging panjenengan. Coba ngerti sadurunge iki normalisasi sungene tahun ngarep ora gak tapi udan gak tapi banjir kan ngono nggih. Nggih, terutama kita tahu alhamdulillah untuk Bangil, untuk efek banjirnya karena sudah ada multi years kemarin. Kali Anyar pun kalau banjir itu ya 1 jam 2 jam sudah habis. Tinggal yang wilayah timur, wilayah Winongan, wilayah Joso, wilayah Grati, wilayah Nguling, itu kita harus cari solusi terkait banjir yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kekeringan tiap tahun, wilayah Kecamatan Lumbang itu juga Puspo dan Lumbang kalau tercukupi masalah air akan lebih kaya daripada orang Bangun. Karena orang Lumbang sekarang untuk sapi perahnya hanya berani 3 ekor satu rumah. Karena apa? Karena takut untuk nambah Pak, karena kekurangan air. Kalau kita minum dipaksakan 1 hari cuma 1 botol manusia bisa. Kalau sapi 25 liter. 25 liter minimal. Nah ini kalau sudah terselesaikan masalah air di Lumbang, maka orang Lumbang iso-iso di Lumbang. Ada hitungan kemarin punya sapi 10 saja iso mulyano anak. Punya sapi 10. Apalagi sekarang harga susu mulai tambah bagus dengan program MBG makan bergizi dan susu gratis itu sekarang butuh pasokan susu yang lebih banyak lagi. Ini beberapa. Kemudian jalan, nggak usah mental. Nandindi pasti ono aja yang lupa. Apalagi sekarang musim hujan. Ke depan ini pembangunan jalan harus tepat guna, tepat sasaran. Juga penerangan jalan. Saya telepon Pak Andri, PS apa sih ini? Oh senang wilayah Prigen, nang daerah wisata peteng dedet, PCU ini. Si ono tiba no, gak tegas tadi dewan. Ya enggak, bukan salahnya Pak Andri, salah saya juga. Tapi kita kemarin sama Pak Andri sama-sama jadi anggota dewan, ya kewenangannya terbatas.
Kalau sekarang tahun 2025 dari Mang Engking ke atas, saya jamin sekarang selesai. Mau nggak mau harus ada presiden. Anggaran ini opo yang kok dihitung sama Pak Andre opo. Jadi kita yang penting kita sinergi semua stakeholder ini kita bersama. Kemarin Pak Sinten pameran lukis Pak Badri, ternyata seniman kita nggak kalah. Saya aja bikin sketsa gambarnya Prabowo pesenan online. Tiba no arek ini aku sing iso arek bagian. Cuman karena apa? Nggak ada promonya. Orang nggak tahu bahwa ada sing kemarin temanya itu Nun Sewu Teletong. Jadi temanya itu teletong. Tapi apik. Jadi lukisannya itu, Pak ini lukisan apa ini kok telemok-telemok? Ini teletong Pak Ustaz. Loh, apa maksudnya? Bahwa teletong iki juga seperti emas. Kalau dimanfaatkan bisa jadi pupuk, bisa jadi biogas. Iya bener ya Pak. Api. Tapi kan tidak tuku larang teletong. Iya, memang bagus. Dan beliau senimannya, anaknya bahkan sekarang seniman lukis di Bali. Luar biasa potensi kita. Jadi kita mulai dari seniman, kemudian kita bangkitkan dulu kekhasan Bangil. Dulu Pak saya sama Pak Andri kunjungan nang Martapura. Dari mana Bangil? Oh di diskon tok guys. Di diskon tuku ake, itu di diskon tuku batu permata. Itu adalah kekhasan orang Bangil yang sekarang mulai pudar, harus kita panggil. Ayo, kalau ada ide masukan, tidak usah sungkan-sungkan, sampaikan kepada kami. Cuman satu Pak, bukan berarti panjenengan menyampaikan ide itu harus terlaksana. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, ya mohon maaf. Kalau memang nggak cocok dengan kultur kita, warga Kabupaten Pasuruan, ya mohon maaf, tidak bisa dilaksanakan. Mungkin ide yang panjenengan sampaikan itu bisa dilaksanakan tapi perlu modifikasi. Kadang yang kami, Pak Andre, Pak Camat, semua aparatur tidak terpikirkan, panjenengan yang orang luar bisa terpikirkan. Monggo, tidak usah sungkan-sungkan. Kita menghargai semua ide masukan panjenengan, dan saya mohon kepada FUIP, kita ini sudah teruji, khususnya Kecamatan Bangil ini Bhinneka Tunggal Ika. Sampaikan oleh beliau, jaluk aliran apa yang kini ono. Yang penting sembayangnya juga ceketan. Mau agama apa ya di sini ada. Mau kelenteng tertua, gereja tertua ada di Bangil. Kita sudah teruji kebinekaan di Kecamatan Bangil. Maka untuk itu saya berharap kita jaga kondusivitas Kecamatan Bangil, khususnya kabupaten secara umum. Karena apa? Kalau situasi itu kondusif, maka pembangunan itu akan semakin lancar, semakin. Kita menarik investor untuk masuk ke Kabupaten Pasuruan itu akan semakin. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semua yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga dengan mewakili Kusobi, saya mengucapkan terima kasih diundang Forum Umat Islam Bersatu, dan saya mohon dukungan dalam 5 tahun ke depan itu agar perjalanan kami, saya dan Kusobi sebagai Bupati, Wakil Bupati terpilih Pasuruan, bisa mengemban amanah sesuai harapan panjenengan. Dan saya ternyata sama Kusobi tidak dilantik tanggal 6, mundur lagi, kalau nggak salah antara tanggal 18 sampai 20, karena menunggu kepala daerah yang menyelesaikan sengketa pilkada di MK. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ngomong. Alhamdulillah sudah lengkap acara kita, tapi ada yang penting. Ini yang sangat penting ya. Kita akan buka keran bertanya. Tapi alhamdulillah ini sudah ada 31 pertanyaan yang tidak saya baca. Karena kita janjian di waktu itu tanya jawaban ke depan belakang. Tapi saya beri kesempatan ya. Seperti yang sudah kita nggak boleh protes nih saya. Kan kita sudah sepakat tadi ya. Kenapa saya prolognya tadi? Yang pertama wakil dari Muslimat, yang kedua wakil dari pemuda, yang ketiga wakil dari kesehatan. Nah yang keempat ini belum saya. Ya. Oh dari pondok Gamil terutama. Oke, yang pertama dari Muslimat, siapa yang mewakili? Jangan sampai kehilangan kesempatan ini ketemu dengan Mas Rusdi. Panitia, mungkin mic-nya panitia mungkin panitia. Mic-nya, oke monggo. Mohon panitia standby untuk pegang mic ya, jadi nanti bisa disalurkan ke monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tidak ada suara dari ibu-ibu, maka saya mewakili suara perempuan. Nama saya Bu Esti, ya, dari wakil emak-emak pendukung Mas Rusdi. Saya ucapkan selamat kepada Bupati terpilih Mas Rusdi yang saya banggakan. Ya, terima kasih buat Ketua FUID yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan semua tokoh yang ada di depan. Terima kasih sekali. Ya. Dari kami ini kami sampaikan bahwa suara perempuan ini tidak main-main, 40%. Jadi kita tidak bisa dianggap disebutkan. Kita juga ingin. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, ada benar juga. Sudah jadi plaza, tapi saya merasa miris sekali karena plaza lama dan plaza baru itu kondisinya ya seperti itu, hidup sederhana tidak mau, kasihan gitu ya kondisi plaza lama dan plaza baru itu. Ya mohon program revitalisasi pasar ini juga melirik plaza lama dan plaza baru, ya namanya plaza, tapi kondisinya seperti itu, miris ya Pak ya. Padahal itu dulu di zaman kalau nggak salah Pak Bupati Pak Slipen ya, itu ngotot dengan para ulama Bangil yang tidak setuju dengan pembangunan itu, tapi beliau terus, tapi akhirnya pembangunannya ya seperti itu. Ya kasihan sekali teman-teman yang ada di situ. Mereka ya itu tadi hidup sederhana tidak mau. Kasihan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang penanganan masalah sosial. Ya, sudah berapa bupati berganti, tapi masalah begal ini Pak, kok tidak selesai-selesai. Padahal kita ini ada Polres, ada sekolahnya polisi, kurang apa? Ya. Terus kita ini ya yang saya dengar baru di Bangil ini baru ada terindikasi teroris saja bisa kopi di depan. Ya langsung cepat bekerjanya. Tapi kalau masalah begal ini
ada satu apa dua kampung gitu yang banyak orang tahu, misalkan di desa Seluprit ya yang saya pernah dengar itu. Kok atau di mana di Rembang tuh di desa apa Jarum atau apa itu ya. Itu kok ya dari dulu sampai sekarang gitu dengan berapa camat, berapa bupati itu kok ya masih saja masalah begal ini yang salah satu korbannya ya ibu-ibu juga. Sepeda motor beberapa sepeda motor yang hilang dan tidak kembali. 1 menit lagi. Ya itu Pak. Terus kemudian mungkin usul saya mungkin bisa dibangun masjid gitu di kampung begal itu kerjasama antara Polres dan Denama untuk mengatasi masalah sosial ini. Karena kalau di salah satu contoh di Persian ya, Persian itu kan termasuk masalah narkoba yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar Persian. Nah, Masjid Aryan ini menginisiasi dengan adanya Masjid Aryan kegiatannya di depan itu bisa salah satunya mengatasi masalah narkoba. Nah, mungkin ini bisa contoh di daerah-daerah yang ada masalah itu, masalah narkoba dan begal ini bisa diaktifkan atau didirikan masjid kalau belum. Sudah saya dapat Bu Esti pertanyaannya. Ya, itu terus kemudian juga seperti yang dikatakan tadi penanganan banjir yang mohon yang sustainable Pak, yang berkelanjutan. Nggak hanya ngasih makan dengan sosialnya tadi, ada program yang efektif. Terima kasih. Itu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama mendukung Mas Rusdi tentang ada 4 hal tadi, tapi biar lebih singkat begini, nanti yang kedua ini juga menyampaikan harapan ya, harapannya didahulukan dulu ya, harapannya karena Mas Rusdi ini sudah punya program hebat dahsyat, tapi butuh dukungan doa dan harapan, karena harapan itu yang akan menggerakkan tercapainya semua upaya yang diinginkan kita bersama. Pertanyaan yang kedua dari pemuda 5 menit. Nanti setelah itu Esti akan menjawab secara general. Pertanyaannya apa, usulannya Pak Esti, caranya. Monggo silakan dari pemuda diwakili. Monggo silakan. Mas Firman. Silakan. Pemuda. Yang umur di bawah 65 tahun juga. Ya. Sebutkan nama. Oh, pemuda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari organisasi. Perkenalkan, nama saya Kalam Mahardika. Saya dari Remaja Masjid Manarul Islam. Yang pertama, karena tadi disampaikan oleh Pak Nur mengenai harapan, saya sebagai Remaja Masjid Manarul Islam berharap yaitu mengenai PJU. Mengenai PJU dari jalan penerangan dari perempatan ST sampai depan Manarul ke belakang jembatan itu harapan kami dari remaja masjid dan jamaah Masjid Manarul Islam. Yang kedua, mengenai kepemudaan. Kita tahu dari berbagai tantangan anak muda sekarang, bukan hanya tantangan yang sudah disampaikan tadi yaitu tantangan kriminalitas, tapi kita tahu juga bahwa tantangan anak muda ini mengenai moralitas dan kreativitas. Ada 3. Yang jadi pertanyaan saya adalah adakah nanti bagi pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang berinteraksi kesehariannya di masjid, dukungan atau mungkin secara kasarnya bantuan untuk masjid-masjid yang dimana masjid tersebut sudah merangkul anak-anak muda sehingga anak muda tersebut aktif di masjid dan mendapat dukungan dari pemerintah baik dalam segi keilmuan, mungkin mendapatkan seminar atau apa, dan mendapat bantuan dalam segi materi. Terima kasih. Langsung untuk Mas Budi. Oh, langsung mau. Oh, semua. Pak. Yeah. Oke, manfaatnya. Yang berikutnya dari kesehatan yang sudah disiapkan, monggo.
karena ingin menanyakan kesehatan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang mewakili rumah sakit kesehatan yang lain. Silakan sebutkan nama dan Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh FIB kepada kami ya dari Forum Kesehatan. Jadi kami tidak mewakili secara keseluruhan dari seluruh forum kesehatan di Kabupaten Pasuruan ya, karena di Forum Kesehatan Pasuruan itu ada IGI, dokter, kemudian ada PPGI sebagai dokter gigi, kemudian juga bidan dan juga perawat sebagai DPNP. Jadi kami di sini sebagai ketua PPGI Pasuruan, nama saya adalah Yunus Abdullah. Jadi perlu kami sampaikan harapan kami kepada Bapak Bupati terpilih Pak Rusdi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, terutama rumah sakit dan klinik secara umum, kemudian apotek dan toko obat secara khusus, kemudian meningkatkan pengawasan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas tersebut, terutama berkaitan dengan apoteker sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena apa ya, sebagai informasi bahwa tenaga kesehatan ini sangat banyak lulusannya. Dari apoteker sendiri itu kurang lebih setiap tahunnya itu lulusan se-Indonesia itu ada 8.000 orang apoteker. Ya. Dan anggota di Jawa Timur itu sudah lebih dari belasan ribu apoteker yang saat ini lulus gitu ya. Dan itu tentunya memerlukan tempat untuk berpraktek. Kemudian yang kedua adalah terbitnya perda atau pergub larangan penjualan obat-obat keras di luar fasilitas kesehatan dan atau apotek. Ya, yang terutama yang dilakukan tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan, terutama apoteker, dan juga memudahkan perizinan pendirian apotek dan support penuh dari kabupaten, terutama untuk apotek dengan yang merupakan apoteker yang berpraktek secara mandiri. Jadi perizinannya perlu kami support secara penuh. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kenapa obat keras ini tidak bisa diberikan secara bebas di luar, karena ada kalanya kita ini berada pada suatu masyarakat dengan pendidikan yang kurang lebih tidak mengetahui banyak tentang obat. Jadi kalau saya cocok minum obat untuk hipertensi atau untuk diabetes, kemudian cerita ke tetangganya, saya cocok dengan obat ini, dengan obat ini, dengan obat ini, kemudian diminum. Nah, ternyata punya resiko terhadap kesehatan atau keamanan, bahkan ada juga yang bisa menyebabkan kematian. Karena tidak setiap individu memiliki kondisi yang sama pada kondisi penyakitnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin barangkali masih dalam forum kesehatan yang lain yang nantinya bisa kita berdiskusi lebih banyak lagi dengan Bapak Bupati terpilih. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyambung silaturahmi selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Pondok Pesantren ini ada permintaan khusus dari Ketua Rumah Besar. Juga dari Pondok Pesantren, saya berharap nanti untuk menyampaikan harapan, pertanyaan dan apa saja kepada beliau Habib Ali Faiki untuk menyampaikan harapannya. Apa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini semua menjadi kesuksesan bersama bagi kita, dan insya Allah terpilihnya Bupati kita dengan harapan besar menjadi sinergi ulama beserta umarok untuk menjunjung tinggi Kabupaten Pasuruan sejahtera, berkeadilan. Amin amin ya rabbal alamin.
Begitu juga dengan tema yang sudah disebutkan, maka ini menjadikan satu potensi keberhasilan khususnya warga Bangil dan umumnya warga Pasuruan. Keberhasilan itu sesuai disebutkan di dalam kitab bahwasanya ulama dan umara katau amir. Ulama dengan pemerintahan itu seperti saudara kembar. Maka saudara kembar ini menjadikan semua aspek kehidupan itu lebih kuat dan lebih sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin saya sampaikan itu, yang pertama saya mewakili Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin mengucapkan selamat kepada Bapak Rusdi Sutejo atas terpilihnya menjadi Bupati Pasuruan periode 2025-2029. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekuatan, semangat, dan mudah-mudahan diberi kesuksesan di dunia wal akhirah. Dan saya lihat umurnya jauh beda antara saya dengan beliau. Bodoh-bodoh masih. Jadi tekad saya hadir ke sini lebih kuat lagi karena sama-sama pemuda ya. Yang ingin saya sampaikan di sini mewakili seluruh pondok-pondok yang ada di Bangil. Yang pertama adalah bagaimana seharusnya para umarok ataupun pemerintahan, pejabat-pejabat negeri di Indonesia ini harus saling bersatu dan berkomunikasi dengan ulama. Karena komunikasi antara ulama dan umarok ini menjadikan bangsa itu bangsa yang soleh, bangsa yang taat. Maka tidak akan dipisahkan antara ulama dan umarok sama sekali. Maka sebaliknya jika dipisah, ini negara akan hancur lebur. Sebagaimana negara-negara di luar sana yang kita lihat jelas. Maka saran kita adalah bagaimana caranya supaya umarok dan ulama selalu bersinergi. Selalu bersinergi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di bidang pendidikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya sholahul bilad bi sholahil bilad. Maka baiknya satu negeri, baiknya satu tempat itu sesuai dengan warga-warga yang baik. Kalau ingin Bangil dan umumnya Pasuruan ini maju, sukses, berkarya dari seluruh aspek kehidupan manusia, maka warga-warga kita harus soleh, harus baik, dan harus seperti yang dicontohkan oleh bupati kita, Bapak Sutejo. Maka yang saya ingin sarankan di sini, mohon diperhatikan bidang pendidikan dan kepemudaan, karena inilah yang akan menjadi masa depan. Pemudalah adalah orang-orang yang akan memimpin di masa depan. Maka kalau ingin masyarakat itu kuat, baik, soleh, mulai sekarang pemuda diperhatikan, kepemudaan diperhatikan, dan pendidikan diperhatikan. Maka kita lihat sekarang contoh-contoh daripada saat ini pemuda-pemuda sekarang, maaf, banyak yang malas, banyak yang tidak mau bekerja, banyak yang tidak mau bersosialisasi. Itu semua karena tidak ada perhatiannya, entah itu dari ulama dan juga dari umarok kepada kepemudaan. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Bupati yang terpilih, saya berharap Bangil bukan menjadi kota border, akan tetapi Bangil menjadi
kota santri. Ini baik. Karena sebagaimana yang dihitung oleh anggota FUI tadi lebih daripada 50 pondok. Dan hitungan beliau masih terbatas. Karena kalau yang kita tahu, jangankan 50 pondok, di setiap kampung ada pondok dipanggil. Dan semua sudah terrealisasi, semuanya mempunyai pondok pesantren masing-masing. Dan alhamdulillah pondok itu semua dijaga dan semua kesatuan ala thalibah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita perhatikan. Selain itu, mohon maaf, kita harus lebih perhatian dan lebih berawas-awas lagi. Mudah-mudahan harapan kami bersama ini antara kepemudaan dan moral bangsa ini bisa dijaga melewati kepemudaan ini, melewati pendidikan ini, dan kita harap beliau Mas Rusdi ini bisa menjadikan pendidikan dan kepemudaan ini adalah kemajuan warga Bangil dan khususnya Kabupaten Pasuruan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari kota santri. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira begitu. Monggo Mas Yusri secara general mungkin bisa diberikan pandangan dan balasan. Jawaban. Sahabat Mas Yusri. Terima kasih. Ada beberapa masukan yang kita dapatkan dari ibu-ibu, dari mak-mak. Tadi ada bagaimana begal. Sebenarnya begal tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi setiap daerah ada. Tapi tidak tahu kenapa Pasuruan kok identik dengan begal. Padahal di setiap kabupaten juga semua di searching kasusnya sama. Kemudian juga tadi dari